Ya, pemirsa, kembali bersama kami Ketua PBNU Ahmad Fahrul Rozi merespon positif himbauan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid agar ormas untuk merangkul anggota kelompok Khilafatul Muslimin. Dilansir dari MNC Portal Indonesia, Gus Fahrur, begitu panggilan akrabnya, menyebut anggota kelompok ini perlu dibina untuk belajar Islam wasatiyah, mencintai NKRI. Gus Fahrur menyampaikan jika kelompok tersebut tidak mencintai NKRI, maka ide khilafah hanya akan memecah belah persatuan bangsa. Pasalnya, para ulama pendiri bangsa telah sepakat menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional, yakni dengan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Ya, dialog kami lanjutkan bersama Direktur Deradikalisasi BNPT Profesor Irfan Idris dan PLT Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Aris Priyatno. Kembali saya ke Prof. Irfan terlebih dahulu. Prof, Ya. untuk yang terlanjur sudah terpapar seperti ini, kita tahu mungkin koreksi kalau jumlahnya salah, ada belasan ribu yang saya dengar. Apa seperti itu, Prof? Iya, angka itu bisa bertambah, bisa berkurang. Baik. Tinggal bagaimana kita meningkatkan penjelasan, pencerahan kepada generasi muda yang terpapar, karena mereka bukan orang lain. Jangan-jangan dia adalah saudara kita, keluarga kita, hanya karena mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya diusung oleh kelompok-kelompok. Apa yang kita bisa lakukan, Prof, untuk kembali membuat mereka sadar bahwa ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki seperti itu? Apa yang bisa pemerintah dan orang-orang terdekat lakukan? Iya, ini kementerian dan lembaga harus bersinergi. Kita di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ada program sinergitas yang mengajak kementerian dan lembaga untuk masuk ke semua lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerahkan mereka, karena selalu modusnya ingin membentuk negara Islam. Tidak ada sejarah, tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam. Ini yang selalu dikemas, ada tafsiran-tafsiran yang dikemas untuk, kan ini kan sebenarnya stok lama kemasan baru, ya. Isinya itu juga, negara bangsa ingin digantikan dengan negara agama. Kemudian berganti baju, mulai NII sejak kita Indonesia merdeka. Ya, tahun 97 dia bentuk, kemudian melakukan arak-arakan menjelang 1 Juni kelahiran Pancasila, karena momen yang sangat penting untuk membentukkan apa itu ideologi yang dia ingin cita-citakan, ingin wujudkan, bahkan sudah membentuk ada kartu identitas, ya, kartu KTP dan lain sebagainya, sekolah. Nah, ini cepat atau lambat ini sangat berbahaya dan ingin melakukan gerakan jika pada saatnya, pada nantinya itu jumlah mereka cuma sudah signifikan dan ya bisa mempengaruhi generasi muda kita dan merubah dan mengganggu keutuhan NKRI yang selalu kita pelihara. Prof, satu sebelum saya ke Pak Aris, kenapa baru sekarang? Kita tahu Khilafatul ini sudah cukup lama. Saya kemarin sempat berbincang minggu lalu dengan perwakilan Khilafatul bahwa dari 2016 mereka sudah melakukan konvoi dan biasa katanya bahwa itu bentuk tadi pengajian segala macam. Kenapa baru sekarang, Prof? Ini bukan baru sekarang. Yang baru sekarang itu yang dilihat masyarakat lewat media. HTI sudah di-ban. Sudah dilarang, itu kan wajah lain. Saya katakan ini stok lama kemasan baru yang selalu tampil dengan kemasan baru. Jangan-jangan nanti sudah ditangkapin ini yang pendukung-pendukungnya dan pendirinya muncul lagi. Karena memang ini ideologi. Ideolog bisa habis, tetapi ideologi tidak akan pernah hilang. Disinilah perlunya kita aturan yang menegaskan pelarangan terhadap ideologi selain ideologi Pancasila. Karena kita tahu kalau kita bandingkan dengan Singapura dan even Malaysia pun, mereka punya strict sekali terkait ideologi ya, Prof, ya. Tapi Indonesia punya rules yang agak berbeda dan di sini celah ini harus diperbaiki, seperti itu. Betul. Malaysia, Singapura, International Security Act. Berbicara ideologi lain dalam sebuah negara yang merencanakan mendirikan negara lain di dalam negara, itu sudah melanggar aturan dan sudah kejahatan luar biasa yang lambat atau cepat atau lambat itu akan
berakibat mempengaruhi generasi muda kita. Baik, Prof. Saya ke Pak Aris. Pak Aris, kalau tadi ada menyebutkan bahwa rekening masih bisa terus bertambah dan masih ada sekitar 20 hari kerja ke depan untuk menelisik bagaimana sebenarnya aliran uang ini. Kalau kita mungkin untuk saat ini, Pak, dari mana asal ini? Apakah ini perorangan? Kalaupun boleh dipublish, apakah ada organisasi yang memberikan donasi, tidak hanya perorangan? Ya, karena proses masih berlangsung, spekulasi ini bisa saja terjadi. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada mitra kerja kami, penyedia jasa keuangan. Baik. Mereka sebetulnya adalah miniatur dari PPATK dan mereka adalah garda terdepan kami dalam upaya memerangi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dari mereka lah sebetulnya kami berharap apabila ada aliran-aliran dana yang mencurigakan, apalagi ormasnya itu sudah teridentifikasi, maka kami menghimbau agar kepada mereka segera cepat memberikan laporan transaksi itu kepada kami untuk kami lakukan analisis. Baik. Dengan demikian, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, kita sebagai unsur yang tugas utamanya adalah menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta mewakili dari negara, representasi negara ini hadir di tengah masyarakat bahwa kita juga aware dan concern terhadap upaya-upaya yang berusaha untuk mengganti ideologi negara kita yang sudah kita sepakati bersama. Demikian. Pak Aris, dalam keterangan Polda Metro Jaya juga menyebutkan bahwa organisasi ini memungut iuran ya Pak, seperti itu ke seluruh anggotanya, ada 1.000 per hari, lalu ada juga donasi penghasilan 10-30%. Boleh dijelaskan terkait ini Pak Aris, apakah benar? Ya, jadi begini, kekuatan kami adalah pada sinergitas antar industri keuangan, penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa. Jadi once transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari tindakan-tindakan yang melawan hukum, misalnya, itu akan relatif mudah kami pantau. Yang menjadi sulit bagi kami adalah apabila transaksi itu dilakukan secara cash. Oke. Ini agak menyulitkan, tetapi uang ini kan bergerak ya. Pada saatnya nanti mereka pasti akan menggunakan jalur sistem keuangan. Nah, disinilah kami bisa melakukan fungsi kami dengan cepat dan relatif mudah. Kecepatan ini menjadi sangat penting, Mas, karena dengan aplikasi dan teknologi yang sekarang, aliran pemindahan dana itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Oleh karena itulah untuk kasus ini kami seperti kasus-kasus yang sebelumnya melakukan inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan henti dan transaksi karena memang kami mempunyai mandat dari undang-undang untuk melakukan henti dan tunda transaksi seperti itu. Baik, tadi kalau secara cash agak sulit ya Pak ya, karena kita tahu tadi kalau ada iuran ini berbeda dengan online, kita bisa trace dengan sangat detail. Nah, saya ke Prof. Prof, ini juga terkait aliran dana, Prof. Bagaimana Anda melihat bahwa ada iuran, ada juga sumbangan? Apakah tidak menutup kemungkinan ada memang pihak-pihak tertentu dari BNPT sendiri melihat atau organisasi lain yang memang mensupport Khilafatul Muslimin ini secara tidak langsung dengan memberikan donasi? Suaranya boleh di-unmute dulu, Prof. Nampaknya masih di-unmute. Ada tiga hal. Silakan. Ada tiga hal yang masyarakat harus pahami yang terus-menerus itu dilakukan. Yang pertama itu adalah luar negeri, entah dari pendanaan dari masing-masing dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan paramiliter. Ini tahapan-tahapan yang seiring berjalan dengan waktu memperbanyak perekrutan dan yang sudah direkrut tentu menyumbangkan segala yang dia miliki karena ini menggunakan bahasa-bahasa keagamaan, istilah hijrah lah, istilah ghanimah lah, istilah jihad lah. Jadi apapun yang dimiliki, kita sudah banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman di antara mereka yang menjual segala harta bendanya untuk sebuah perjuangan mendirikan negara Islam.
Nah, ini yang perlu diwaspadai karena selalu menggunakan kata-kata yang beraroma surgawi yang membuat masyarakat tidak paham bahwasanya di balik semuanya itu adalah ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia bukan negara agama, tapi negaranya orang yang semua beragama. Dan semua orang beragama itu bersaudara. Kita tidak bisa memaksakan satu paham, satu bentuk negara, dan tidak ada bentuk negara yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita bentuk. Tetapi bagaimana kita tinggal dalam sebuah negara yang menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, hidup dalam harmoni dan ketentraman di dalam sebuah negara. Baik, Prof. Jadi kalau kita lihat lagi aliran, tadi pertanyaan saya bahwa tidak menutup kemungkinan ada juga aliran dana dari luar negeri, seperti itu ya, Prof ya? Siap. Oke, saya ke Pak Aris. Saya tahu lagi-lagi informasi masih sangat dinamis, rekening masih terus di-trace. Apakah Pak Aris juga ada Pak dugaan bahwa memang ada beberapa sumber dana ini berasal dari tidak hanya dalam negeri, dari luar, seperti itu Pak Aris? Ya, terima kasih. Tentunya nanti dari hasil analisis ini kami bisa memberikan kesimpulan awal yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh para penyidik. Dari kolaborasi dengan penyidik akan bisa kami dapatkan informasi lain. Baik. Ketika mereka mengindikasikan bahwa ada nama-nama atau entitas di luar negeri, ini kami juga bisa menggunakan jejaring kami sesama Financial Intelligence Unit di luar negeri. Akan relatif mudah bagi kami untuk men-trace siapa pemilik rekening itu di luar negeri. Jadi mekanisme itu sesuatu yang sudah kami lakukan dalam pekerjaan kami sehari-hari. Baik. Saya kembali ke Prof. Prof, kita lihat bahwa sebaran paham ini begitu masif dan banyak sekali tidak hanya di ibu kota tapi di daerah. Yang saya baca juga bagaimana Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa mengakui banyak pengikut organisasi ini terdeteksi di wilayah hukumnya. Dari riset atau pantauan BNPT sendiri, wilayah mana yang memang tercatat memiliki ormas ini memiliki massa di sebarannya di mana saja, Prof? Yang harus diperhatikan. Sejak ada konvoi sebenarnya, sejak ada konvoi, Kepala BNPT, Bapak Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, Doktor, sudah menganjurkan seluruh stakeholder dan menyurati seluruh aparat penegak hukum, bahkan ditembuskan ke RI 1, RI 2 untuk memantau. Untuk memantau bukan hanya aparat keamanan, bagaimana ormas, bagaimana MUI melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, akan bahaya daripada ideologi ideologi. Tidak usah kita mencari ideologi lain lagi. Indonesia tanpa memilih, yang kelihatan itu kan baru di Brebes, di Cawan, di Jakarta Timur, di Lampung. Ya, jangan-jangan di wilayah yang tidak pernah kita sebut, di situ terjadi sangat kencang. Karena wilayah NKRI ini kita harus satu utuh, tidak memandang ini rawan, ini tidak. Seluruh aparat penegak hukum, seluruh masyarakat, seluruh tokoh agama harus saling bekerja sama, membagikan informasi. Kalau anak-anak kita yang sudah terpapar, tentu kita harus sampaikan. Jangan hanya satu kitab, jangan hanya satu guru, jangan hanya satu model pakaian. Kalau seperti ini sudah tidak toleran lagi nantinya. Hanya kitabnya yang benar, gurunya yang dikultuskan. Padahal kita belajar itu harus komprehensif. Karena yang utama adalah bagaimana kita saling menghargai. Dengan kata lain bahwa gerakan ini kan bukan hal baru. Berarti ini bahaya laten lah ya, Prof ya, seperti komunis. Seperti itu. Ya, dia adalah invisible crime. Invisible crime, hidden crime tadi yang disebutkan. Prof, terima kasih sekali. Pak Aris juga, saya lihat Prof lagi di bandara. Safe flight ya. Dan terima kasih atas waktu dan insight-nya. Pak Aris juga terima kasih. Selamat bekerja untuk teman-teman dari PPATK. NKRI harga mati. Salam NKRI. NKRI harga mati. Ya, yang lain mati harga. Baik, terima kasih Prof. Irfan Idris dan juga Bapak Aris Priyatno PLT Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.